warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tema 1, subtema 3. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok atau pokok pikiran. Ide pokok atau pokok pikiran biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Adapun letak kalimat utama bisa kita persingkat dengan A, B, dan C. A itu awal atau ide kalimat utama ada di awal paragraf, disebut sebagai deduktif. B atau belakang maknanya ide pokok kalimat utama ada di kalimat paling akhir atau disebut sebagai induktif, dan C adalah campuran di mana letak kalimat utama ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ada beberapa cara mudah untuk menentukan di mana letak kalimat utama. Yang pertama, apabila kalimat utama ada di awal paragraf, tandanya ada repetisi. Apa itu repetisi? Ulangan kata yang ada di kalimat pertama di kalimat yang kedua. Yang kedua, ada kata tunjuk, yakni ini, itu. Dan yang ketiga ada kata ganti orang seperti ia, mereka, dan nya. Adapun apabila kalimat utama ada di akhir paragraf, itu juga ada beberapa tanda. Yang pertama adanya simpulan di akhir kalimat. Simpulan ini biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, atau bahkan. Sedangkan apabila kalian menemukan dua tanda baik di awal dan di akhir, maknanya kalimat utama berada di awal paragraf, di kalimat awal paragraf dan juga di kalimat di akhir paragraf, yang artinya kalimat utama itu campuran, ada di awal dan juga di akhir. Apabila kalian sudah menemukan kalimat utama, letak kalimat utamanya, maka kita bisa langsung menemukan ide pokoknya. Ide pokok itu ada dua, ada yang tersirat dan juga ada yang tersurat. Tersirat maknanya ide pokok itu sudah ada di kalimat utama. Tapi kalau tersirat berarti kalian menemukan sendiri maknanya. Nah, di sini ada contoh. Kita baca ya paragrafnya. Aktivitas pembuatan gerabah di Dusun Precet sempat redup karena perubahan zaman. Saat itu penggunaan gerabah sudah mulai ditinggalkan. Kondisi tersebut memotivasi Pak Burhan untuk membuat sebuah gebrakan. Ia ingin agar gerabah dilirik kembali oleh peminat. Dari contoh ini, kita lihat kembali cara kita teliti di awal. Nah, dilihat di kalimat kedua, yakni saat itu penggunaan gerabah sudah mulai ditinggalkan. Di situ ada tanda-tanda bahwa paragraf ini memiliki kalimat utama ada di kalimat pertama atau awal, di mana di kalimat kedua ada kata itu. Nah, setelah kita menemukan di mana letak kalimat utama, kita langsung bisa menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah pembuatan gerabah di Dusun Precet sempat redup karena perubahan zaman. Adapun contoh yang kedua,
Anak-anak sering terjatuh saat bermain ataupun berolahraga. Namun, kita perlu waspada jika terjadi benturan keras terutama pada bagian kepala. Benturan tersebut dapat menyebabkan kesleo atau tegang pada leher. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan berhati-hati saat bermain ataupun beraktivitas di luar rumah. Dari paragraf ini kita teliti apakah di kalimat kedua ada kata itu yang diulang kembali. Berarti kita langsung bahwasannya kalimat ini lihat di kalimat terakhir ada kata oleh karena itu. Maknanya dari tanda tersebut kita bisa lihat di slide sebelumnya bahwasanya tanda-tanda kalimat utama ada di bagian akhir itu adanya suatu simpulan yang ditandai dengan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi atau bahkan. Di paragraf ini di akhir kalimat ada kata oleh karena itu, berarti kita sudah menemukan ya kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita tinggal menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya berarti perlu waspada dan berhati-hati saat bermain atau beraktivitas di luar rumah. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung, kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, klausa, frasa, kalimat, ataupun paragraf. Macam-macam konjungsi. Yang pertama menyatakan gabungan, ada kata dan, lagi pula, serta. Menyatakan pertentangan, tetapi, akan tetapi, sedangkan, sebaliknya, namun. Menyatakan waktu, sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sesudah, sejak. Macam-macam konjungsi selanjutnya menyatakan tujuan, guna, agar, untuk, supaya. Menyatakan sebab, sebab, karena. Menyatakan akibat, akibatnya, sehingga, sampai. Menyatakan urutan, lalu, kemudian, mula-mula, pertama. Adapun kegiatan setelah kita melakukan pembelajaran ini adalah silakan kalian membuka buku tema 1 subtema 3 pada PB3. Di sana terdapat bacaan yang berjudul Mari Beraktivitas 2 yang berjudul Kejayaan Maritim di Indonesia. Dari bacaan tersebut, tentukanlah ide pokok dalam setiap paragraf menggunakan cara yang sudah Ustazah terangkan. Demikian materi hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung melalui Wapri. Ustazah Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.